Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارحمنا إنك أنت أرحم الراحمين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنا نسألك حبك وحب نبيك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك اللهم اجعل حبك أحب إلينا من الماء البارد عند الظمأ آمين يا رب العالمين أما بعد نعم إذن نواصل الحديث الذي بعده بسم الله نعم تقرأ الحديث الذي بعده بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ولمشايخنا ولمشايخ مشايخنا ولآبائنا وأمهاتنا وللمسلمين أجمعين آمين يا رب العالمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى وهو إمام الترمذي في كتابه الشمائل المحمدية قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن منصور عن سالم بن أبي الجعد عن أبي سلمة عن أم سلمة قالت ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شهرين متتابعين إلا شعبان ورمضان قال أبو عيسى هذا إسناد صحيح وهكذا قال عن أبي سلمة عن أم سلمة وروى هذا الحديث غير واحد عن أبي سلمة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم ويحتمل أن يكون أبو سلمة بن عبد الرحمن قد روى الحديث عن عائشة وأم سلمة جميعا عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب الباب ما زلنا في باب ما جاء في صوم رسول الله صلى الله عليه وسلم. Bab tentang puasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemarin di beberapa hadis sebelum ini kita mengambil hadis tentang bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah berpuasa 1 bulan penuh kecuali hanya bulan Ramadan. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Ya, kemarin kita ambil beberapa hadis sebelum ini. Lalu kemudian juga kita ambil hadis kemarin yang dari Anas bin Malik, ya, di mana beliau menyebutkan bahwa kana yasumu minasyahri hatta nara an la yurida an yaftira minhu wa yaftira minhu hatta nara an la yurida an yasuma minhu, ya, ila akhiril hadis. Jadi kadang-kadang Rasulullah SAW melaksanakan siyam secara rutin, tapi kadang-kadang beliau meninggalkannya. Ya, kadang-kadang berpuasa terus kadang-kadang tidak, kadang-kadang puasa terus kadang-kadang tidak. Kenapa? Hada litajaddud, ya, untuk melakukan tajdid di dalam amal. Maksudnya tajdid itu bagaimana? Supaya tidak kehilangan atau tidak bosan di dalam beramal. Ya, dimana kadang-kadang beliau nanti memenuhi bulannya itu dengan banyak puasa. Tapi nanti kadang-kadang berapa bulan seperti itu, terus kemudian nanti kadang-kadang 1 bulan itu sedikit sekali beliau berpuasa. Hanya Senin Kamisnya saja atau begitu, ya. Sehingga untuk apa? Supaya semangat untuk berpuasa, syauknya untuk melakukan siyam lagi, untuk ibadah lagi itu juga semakin tinggi, ya. Begitu juga di dalam beberapa ibadah-ibadah yang lain. Dalam Qiyamul Lail pun kadang-kadang beliau seperti itu. Ya, ada hari-hari di mana beliau tidak melakukan Qiyamul Lail secara panjang seperti mana biasanya. Tapi beliau
bangun agak mendekati akhir daripada malam. Sehingga tetap beliau qiyamul lail tetapi tidak sepanjang seperti mana di waktu-waktu sebelumnya. Tapi nanti kadang-kadang berapa hari seperti itu atau berapa bulan seperti itu nanti tiba-tiba setiap hari beliau qiyamul lailnya panjang terus begitu. Kenapa? Karena supaya memberi semangat di dalam kita di dalam diri kita untuk terus punya semangat di dalam ibadah. Karena ibadah kalau sudah menjadi rutinitas, akhirnya lama-lama biasanya orang itu akhirnya menjadi apa? Kayak menjadi hal harian, kebiasaan, terus kemudian menurun kualitasnya, menurun semangatnya, muncul kebosanan-kebosanan di dalam jiwa manusia. Ya, makanya Rasulullah mengajarkan seperti itu, seperti mana yang beliau biasakan. Taib, kali ini hadis yang kita ambil hari ini dari Abu Salamah, ya, dari Abu Salamah dari Ummu Salamah, ya. Abu Salamah ini Ibnu Abdurrahman ibn Auf, ya, ini anaknya Abdurrahman ibn Auf. Ya, wallahu alam shawab, sepertinya Abu Salamah ini dia bukan termasuk sahabat, dalam arti kata dia tidak bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kemudian beliau meriwayatkan dari siapa? Ummu Salamah, ya. Di mana Ummu Salamah Ummul Mukminin mengatakan bahwasanya ma ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yasumu syahraini mutatabi'aini illa sya'bana wa ramadan. Aku tidak melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa secara berturut-turut, ya, kecuali hanya di dua bulan, yaitu bulan Sya'ban dan bulan Ramadan, ya. Lalu bagaimana? Apakah berarti Rasulullah di bulan Sya'ban itu tiap hari berpuasa? Tentu tidak, karena kita robot ini kepada hadis-hadis yang lain. Artinya Rasulullah memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Ya, beliau memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Tetapi bukan berarti kemudian setiap harinya dipenuhi. Karena tidak pernah di dalam riwayat Aisyah, ya, bahwasanya Rasulullah SAW tidak pernah berpuasa sebulan penuh kecuali hanya bulan apa? Ramadan. Ya, yang 29 hari atau 30 harinya itu penuh setiap hari berpuasa kecuali hanya bulan Ramadan. Yang lain bisa jadi bulan itu diperbanyak puasa oleh Rasulullah, ya. Tapi bisa jadi diperbanyak berpuasa oleh Rasulullah, tapi bukan berarti kemudian setiap harinya dipenuhi puasa sebagaimana di bulan Ramadan. Kenapa? Karena yang wajib berpuasa sebulan penuh hanya di bulan Ramadan, tidak di bulan yang lain, ya. Baik. Jadi hadis ini di situ Abu Isa Imam Tirmidzi mengatakan hada isnadun sahihun wa hakadha qala Abi Salamah an Ummi Salamah. Kemudian warawa hadzal hadits ghairu wahidin an Abi Salamah an Aisyah an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa yuhtamalu an yakuna Abu Salamah bin Abdurrahman qad rawa al haditsa an Aisyah wa Ummu Salamah jami'an an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini beliau membicarakan tentang sanad, di mana sanad hadis ini ada yang mempertanyakan dan menganggap sanadnya tidak sahih. Lalu kemudian beliau perkuat lagi dengan riwayat bahwa hadis yang sama ini juga pernah diriwayatkan oleh Abu Salamah dari Aisyah. Ya. Lalu kemudian bisa jadi kata beliau Abu Salamah ini pernah meriwayatkan dari Ummu Salamah ataupun juga dengan dari Aisyah, sehingga periwayatannya juga menjadi lebih kuat. Wallahu a'lam bishawab. Nah, wasil. Assalamualaikum. Qala haddatsana Hannadun qala haddatsana Abdatu an Muhammad bin Amr qala haddatsana Abu Salamah an Aisyah qalat lam ara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu fi syahrin akthar min siyamihi lillahi fi Sya'bana. Kana yasumu Sya'bana illa qalilan bal kana yasumuhu kullahu. Nah, ini hadis yang tadi disebut oleh Imam Tirmidzi di antaranya, ya, yang tadi disebutkan bahwa Abu Salamah meriwayatkan dari Aisyah. Di sini haddatsana Abu Salamah, ya, qala haddatsana Abu Salamah an Aisyah. Qalat lam ara Rasulullah SAW yasumu fi syahrin aktsara min siyamihi fi Sya'ban. Aku tidak melihat Rasulullah SAW berpuasa di dalam satu bulan itu lebih banyak dari puasanya di bulan Sya'ban. Tentu ini yang dimaksud selain bulan Ramadan. Ya, jadi kalau disebutkan selain bulan Sya'ban lebih banyak, tidak pernah berpuasa lebih banyak lah di Ramadan beliau berpuasa penuh. Ya. Tentu yang dimaksud oleh Aisyah di sini maksudnya adalah selain bulan Ramadan. Kana yasumu Sya'bana illa qalila.
adalah Rasulullah SAW itu berpuasa di bulan Sya'ban kecuali sedikit. Maksudnya apa? Banyak yang dipuasai tapi beberapa hari ditinggalkan berpuasa di bulan tersebut. Bal kana yasumu kullahu. Nah, di sini ada penguatan. Bahkan beliau berpuasa seluruhnya. Yakni seluruhnya di sini yuhtamal atau diambil kata-kata seluruhnya ini tidak difahami seperti mana siamnya beliau di bulan Ramadan. Bukan berarti kemudian 30 hari puasa semuanya di bulan Sya'ban, tidak. Sebagaimana tadi disebutkan di sebelumnya, ya, di mana Aisyah mengatakan kana yasumu Sya'bana illa qalila. Ya, bagaimana di sini di awalnya menyebutkan illa qalila tapi kemudian kana yasumuhu kullahu. Ini ada apa namanya? Ada pertentangan di sini. Sehingga para ulama mengatakan kata yasumuhu kullahu yuhmal ala al-kalam alladhi qablahu. Ya, jadi kata berpuasa seluruhnya difahaminya dengan seperti mana apa yang disebutkan sebelumnya oleh Aisyah, yaitu tetap meninggalkan beberapa hari saja. Tapi kata yasumuhu kullahu untuk menggambarkan betapa banyaknya hari-hari yang digunakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa di bulan Sya'ban. Ya, begitu, wallahu a'lam. Nah, Ahsanallahu ilaikum. Qala حدثنا القاسم بن دينار الكوفي قال حدثنا عبيد الله بن موسى وطلق بن غنام عن شيبان عن عاصم عن زر بن حبيش عن عبد الله قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من غرة كل شهر 3 أيام وقلما كان يفطر يوم الجمعة. Nah, An Abdullah bin Mas'ud sini ya, bahwa dia mengatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu min ghurrati kulli syahrin 3 ayyamin wa qallama kana yuftiru yaumal jumu'ah. Ya. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berpuasa min ghurrati kulli syahrin. Di setiap ghurrah itu sesuatu yang terang, itu disebut ghurrah. Sesuatu yang terang, ya, ghurrah. Makanya ada hadis inna ummati yub'atsuna yaumal qiyamati ghurran muhajjalin. Ya kan? Ghurran muhajjalin. Maksudnya apa? Wajahnya sama tangannya sampai ke sikunya ini terang. Ya, maka disebut seperti itu. Ketika istilah itu digunakan sebenarnya aslinya untuk siapa? Untuk kuda. Kuda, sebagian kuda kalau antum lihat itu kadang di wajahnya itu, di depannya itu, di hidungnya itu ada putihnya begitu, ya. Lalu kakinya nanti ada putihnya. Dari lututnya ke bawah itu ada putih. Ya, 4 kakinya. Itu disebut sebagai kuda yang muhajjal, ghurran muhajjal. Ya. Nah, Rasulullah menyebutkan bahwa umatnya nanti, ya, ketika dibangkitkan di hari kiamat ghurran muhajjalin. Yaitu wajahnya, tangannya dan kakinya mengeluarkan cahaya terang. Min atharil wudu. Ya, min atharil wudu. Yaitu dari manfaat dari wudu yang mereka lakukan. Jadi ketika dibangkitkan orang semua kegelapan, tapi umat Islam, umatnya Muhammad SAW, mereka memiliki cahaya dari wajahnya, dari tangan, dikenal dengan itu, kata Rasulullah SAW. Al-syahid dari hadis ini bahwa kata ghurran adalah sesuatu yang memiliki terang, sesuatu yang memiliki warna cerah, mengeluarkan cahaya. Nah, ketika disebutkan oleh beliau di sini, yasumu min ghurrati kulli syahrin. Beliau berpuasa pada setiap waktu terang setiap bulan. Kapan satu bulan itu punya waktu yang terang? Kira-kira pada pertengahan bulan, yaitu pada saat bulan purnama. Bulan purnama itu datangnya tanggal berapa? 15, ya. Jadi sejak tanggal 13, 14, 15 itu nanti tengah bulan itu terang. Bulan terasa menuju kepada terang bulan begitu. Bulan purnama. Tanggal 15-nya menjadi bulan purnama. Maka disebut sebagai ghurran. Ayyam al-ghurrah. Ayyamul ghurrah fi syahr. Disebut demikian. Makanya di sini Abdullah ingin mengatakan tentang atau menceritakan tentang siam ayyamul bid. Ya, ayyamul bid. Kalau yang selama ini kita kenal dengan ayyamul bid. Kenapa juga disebut sebagai ayyamul bid? Li'annal qamar, ya, karena
di waktu-waktu itu bulan itu terlihat bayad, terlihat putih, ya, cerah putih seperti itu. Maka dia disebut sebagai ayyamul albid. Ya, nah, di sini beliau menggunakan istilah lain, ayyamul ghurrah. Ya, maknanya sama, yaitu tanggal-tanggal pertengahan bulan 13, 14, 15 itu adalah ayyamul ghurrah. Karena Rasulullah SAW yasumu min ghurrati kulli syahrin thalathati ayyam wa qallama kana yuftiru yaumal jum'ah. Adalah Rasulullah SAW berpuasa pada setiap kita sebut pertengahan bulan, begitu ya. Pada setiap bulannya thalathata ayyam, 3 hari. Wa qallama kana yuftiru yaumal jum'ah, dan sedikit waktu-waktu di mana hari Jumat beliau tidak berpuasa. Jadi beliau biasanya puasa Senin Kamis, lalu Jumatnya kadang beliau sambung, ya, beliau berpuasa di situ. Sehingga ini menjadi dalil bahwasanya boleh ya berpuasa di hari Jumat. Tetapi dalam riwayat yang lain, ya, dalam Sahih Muslim disebutkan oleh Rasulullah SAW tidak boleh berpuasa hari Jumat secara fardi, secara sendiri, kecuali telah berpuasa 1 hari sebelumnya atau 1 hari sesudahnya. Ya, dan para ulama mengatakan bahwa kenapa kok ada larangan demikian? Karena Yaumul Jum'ah itu termasuk Yaumu Idil Muslimin, hari rayanya kaum muslimin, hari raya yang datang pada setiap minggu buat kaum muslimin. Maka ya seharusnya itu hari yang tidak diisi dengan lapar gitu, bukan hari yang diisi dengan berpuasa, tetapi harusnya diisi hari yang menyenangkan, itu karena hari raya. Nah, tetapi Rasulullah SAW sendiri kadang melakukan puasa, asalkan sebelumnya beliau sudah berpuasa di hari Kemisnya, ya, atau setelahnya beliau nanti akan berpuasa, ya. Jadi untuk menemani ya, puasa yang sudah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Nah. Puasa. Assalamualaikum alaikum. Qala haddatsana Abu Hafsin Amr bin Ali qala haddatsana Abdullah bin Dawud an Thawr bin Yazid an Khalid bin Ma'dan an Rabi'ah al-Jurashi an Aisyah qalat kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yataharra shaum al-itsnain wal khamis. Nah, al-hadits an Aisyah yang mengatakan ini mulai masuk kepada puasa Yaumul Itsnin wal Khamis. Ya, karena Nabi SAW yataharra yakni yantadir, ya'ti ayyam, yani Yaumul Itsnin wa Yaumul Khamis. Limada? Liyasum. Ya, yataharra artinya yantadir. Jadi betul-betul menunggu-nunggu datangnya hari Senin dan hari Kamis untuk apa? Untuk berpuasa. Itulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, wasal. Assalamualaikum. Qala haddatsana Muhammad bin Yahya qala haddatsana Abu Asim an Muhammad bin Rifa'ata an Suhail bin Abi Salih an abihi an Abi Hurairah anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala tu'radul a'malu yawmal itsnaini wal khamisi fa uhibbu an yu'rada 'amali wa ana sha'imun. Naam. Al-hadits an Abi Hurairah anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah SAW bersabda, tu'radul a'malu yawmal itsnaini wal khamis fa uhibbu an yu'rada 'amali wa ana sha'imun. Setiap hari Senin dan Kamis amal-amal hamba itu dibuka, ya, amal hamba-hamba itu dibuka, catatannya itu dibuka. Fa uhibbu, maka aku senang apabila amalku dibuka sedangkan aku dalam keadaan sedang berpuasa. Ini menjawab atau rahasia di balik siyam Yaumul Itsnin wal Khamis yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana di 2 hari itu kata beliau, Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa, Allah membuka amal-amal hambanya. Membuka amal hambanya, lalu Allah membaca amal-amal hambanya. Tapi ini bukan berarti di hari-hari selain itu Allah tidak tahu, bukan. Ya, ini hanya Rasulullah memberitahukan tentang fadilah di 2 hari ini, di mana di 2 hari itu amal hamba itu dilaporkan pada Allah Subhanahu wa taala dan dibaca oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita lihat di dalam hadis yang lain, ya, disebutkan bahwasanya di hari itu
Allah Subhanahu wa taala fayaghfiru, ya, fayaghfirullahu likulli muslim, ya, fayaghfirullahu likulli muslimin la yusyriku billahi. Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosanya setiap orang muslim yang tidak mensyirikkan Allah. Jadi setiap hari Senin dan hari Kamis amal dibuka lalu dibaca oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu dosa-dosa yang ingin diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala diampuni, kecuali orang muslim atau orang yang melakukan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan disebutkan dalam hadis tersebut wali muslimin bainahu wa baina akhihi syahna, dan di antara seorang muslim dengan saudara, tidak diampuni kepada seorang muslim yang memiliki masalah dengan saudaranya yang tidak diselesaikan. Jadi kalau ada masalah, mungkin ada kesalahpahaman atau apa dan sebagainya, lalu kemudian tidak segera diselesaikan, tidak segera diakhiri, tetapi diperpanjang-panjang. Ya, ada dua orang muslim mungkin ada masalah, lalu kemudian dua-duanya tidak omong-omongan sekian hari. Ya, ini termasuk orang yang terhalangi dari maghfirahnya Allah Subhanahu wa taala pada hari Senin dan hari Kamis. Padahal di dua hari itu dibuka amal-amal, kata Rasulullah SAW, dan Rasulullah senang kalau di dua hari itu dibuka amalnya dalam keadaan beliau sedang siam, lalu kemudian Allah membuka pintu keampunannya juga, ya, bagi setiap muslim yang tidak mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala, dan pada setiap muslim yang tidak punya masalah dengan saudaranya. Ya, sehingga dalam hadis itu disebutkan anziru lihadaini hatta yastaliha, anziru lihadaini hatta yastaliha. Ya. Tunggulah untuk kedua orang itu, jangan diberi ampun dulu sampai keduanya memperbaiki kondisinya. Maksudnya apa? Saling bermaaf-maafan. Makanya kalau kamu ada masalah, jangan dipanjang-panjangin. Ya. Sudah selesaikan aja segera. Kalau ada salah paham dengan teman atau salah paham dengan siapapun, segera datangi dan kemudian komunikasi dengan dia, bicarakan sama dia, minta maaf sama dia. Ya, kalau kamu sedang marah pun, ya semarah-marahnya kamu, nggak boleh lebih dari 3 hari. Ya kan? Rasulullah SAW katakan demikian. Karena yang seperti itu akan menjadikan kamu terhalangi dari maghfirahnya Allah Subhanahu wa taala yang Allah bagikan pada setiap hari Kamis dan hari Senin. Rugi, siapa yang rugi? Kamu sendiri. Ya. Makanya perbaiki. Segera, kalau ada apa-apa itu jangan dilama-lama, segera selesaikan. Dan orang yang paling baik adalah orang yang pertama mendatangi saudaranya untuk minta maaf sama dia. Jangan dikira orang yang minta maaf itu artinya berarti dia hatinya kecil. Bangunkan. Ya. Jangan dikira orang yang minta maaf itu berarti hatinya adalah orang yang penakut, orang yang kalah. Bukan. Justru orang yang minta maaf, orang yang mau minta maaf itu adalah orang yang hatinya besar. Ya, orang meminta maaf yang pertama, kalau kamu ada masalah dengan teman kamu datang, maaf ya, saya kemarin mungkin saya yang salah. Ya, kalau teman kamu itu adalah orang hatinya besar, dia juga akan merasa dirinya bersalah. Lalu kemudian saling memaafkan. Lalu terhubunglah kembali hubungan persaudaraan dan ukhuwah yang itu diikat di dalam keimanan. Kalau sudah kondisinya seperti itu, yang menangis siapa? Syaitan. Ya. Syaitan itu sangat senang kalau ada dua orang muslim mereka berkelahi. Dua orang muslim mereka punya masalah lalu kemudian dipanjang-panjangkan masalah itu, ya. Sehingga Rasulullah SAW itu mengingatkan, inna syaitana qad ya'isa an ya'budahul musalluna fi jaziratil Arab walakin mada fit tahrishi bainakum. Sebenarnya syaitan sudah putus asa mau disembah. Tetapi mereka akan bekerja keras untuk membangun tahrish. Tahrish itu mengadu domba, menimbulkan masalah, gesekan-gesekan masalah di antara kalian. Kadang-kadang masalah kecil, cuma masalah mungkin sandalnya disembunyikan, ya, atau mungkin masalah gocek yang terlalu sendagurau yang terlalu keras, ya, dan sebagainya, sehingga kemudian nanti kita marah sama dia sampai kemudian berbulan-bulan nggak ngomongan. Ini selama berbulan-bulan itu kamu nggak mendapatkan keampunan Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah min dzalik. Ya. Makanya yang rugi siapa kalau sudah seperti itu? Ya kita sendiri. Ya, yang rugi kita sendiri. Makanya maksimalkan untuk begitu ada masalah apa-apa segera selesaikan. Karena semakin masalah itu semakin lama, semakin disimpan, maka dia akan semakin diasah oleh syaitan, ditajam-tajamkan semakin runcing.
Ya, nggak enak kalau ada masalah, apalagi kamu satu pondok, satu pesantren, apalagi satu kamar umpamanya. Setiap kali ngelihat wajahnya kamu akan merasa berat di hati kamu. Sudahlah beban di hati, ya. Lalu kemudian nggak dapat keampunan Allah, lalu kemudian yang senang dengan kondisi itu adalah syaitan, sehingga kebencian, ya, dan saling menjauh itu kemudian akhirnya ditanamkan oleh syaitan. Naudzubillah min dzalik. Nah, oleh karena itu ini Rasulullah SAW beritahukan pada kita bahwa setiap hari Kamis dan setiap hari Senin dan hari Kamis Allah Subhanahu Wa Taala membuka amal dan semua diampuni oleh Allah yang tidak memiliki syirik, kecuali orang yang juga tidak diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala, orang yang punya masalah lalu tidak diselesaikan. Biarkan mereka, ya, anziru li hadaini hatta yastaliha. Biarkan buat mereka itu dulu sampai mereka menyelesaikan masalah mereka. Nah, begitu, ya. Wallahu a'lam bishawab. Naam, istamir. Ahsanallahu ilaikum. Qala haddatsana Mahmud bin Ghailan haddatsana Abu Ahmad wa Muawiyah bin Hisham qala haddatsana Sufyan an Mansur an Khaythamah an Aisyah qalat كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم من الشهر السبت والأحد والاثنين ومن الشهر الآخر الثلاثاء والأربعاء والخميس. Nah, ini Aisyah radhiyallahu anha menceritakan, beliau mengatakan qalat an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yasum min asy-syahri as-sabt wal ahad wal itsnain. Jadi kadang hari-hari bulan tertentu beliau membersamakan dengan puasa Senin itu apa? Sabtu dan Ahad. Hari Sabtu dan Ahad, lalu kemudian hari Senin. Lalu kemudian puasa lagi nanti hari Kamis. Tapi beberapa bulan yang lain nanti beliau puasanya apa? Hari wa minasyahril akhir ats-tsulatsa wal arbi'a wal khamis. Selasa, Rabu, Kamis. Nanti puasa lagi Senin. Selasa, Rabu, Kamis, nanti puasa lagi Senin, begitu. Itu menjadi salah satu kebiasaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, nah. Assalamualaikum. Qala haddatsana Abu Mus'ab al-Madini an Malik bin Anas. عن مالك بن أنس عن أبي النضر عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة قالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم في شهر أكثر من صيامه في شعبان. نعم هذا حديث يؤيد الحديث الذي قبله الذي قرأنا. Ya, ini menguatkan hadis yang sebelum ini yang kita baca tadi, sama ini dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah SAW itu puasa paling banyak dari bulan-bulan yang selain Ramadan, yang paling banyak dipuasai oleh Rasulullah SAW adalah bulan Sya'ban. Ya, nah, istamir. Ahsanallahu ilaikum. Qala haddatsana Mahmud bin Ghailan haddatsana Abu Dawud haddatsana Syu'bah عن يزيد الرشكي قال سمعت معاذة قالت قلت لعائشة أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم 3 أيام من كل شهر قالت نعم قلت من أيه نعم من أيه كان يصوم قالت كان لا يبالي من أيه صام قال أبو عيسى يزيد الرشك هو يزيد الضباعي البصري وهو ثقة روى عنه شعبة وعبد الوارث بن سعيد وحماد بن زيد وإسماعيل بن إبراهيم وغير واحد من الأئمة وهو يزيد القاسم ويقال القسام ورشك بلغة أهل البصرة هو القسام. نعم. Ini disebutkan dari Aisyah, akana Rasulullah SAW yasumu 3 ayyamin min kulli syahrin. Apakah Rasulullah SAW pada setiap bulan itu berpuasa 3 hari? Qalat na'am. Ya, Aisyah menjawab, ya, berpuasa 3 hari. Qultu min ayyatin kanat min ayyihi kana yasum? Ya, di hari-hari atau di tanggal-tanggal berapa beliau biasanya berpuasa? Qalat kana la yubali min ayyihi sham. Ya, adalah beliau tidak
peduli di hari apapun beliau berpuasa. Ya, bagaimana ini dengan maksudnya dengan hadis Ayyamul Bid tadi? Ya, padahal beliau tadi disebutkan oleh Abdullah pada setiap apa? Ayyamul Ghurrah. Ya, jadi kalau dari sini Aisyah radhiyallahu anha mengatakan mana saja. Artinya saking banyaknya puasanya Rasulullah SAW sampai Aisyah kadang-kadang ya tidak bisa menentukan yang mana ya yang khusus dipuasai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi hadis ini nanti yurbat ya diikatkan diperkuat ya karena ini hadisnya ini dhaif ya lalu dia menguatkan dengan periwayatan yang disebutkan oleh Imam Tirmidzi di bawahnya itu tadi. Sehingga ini nanti dikaitkan dengan hadis Abdullah yang tadi yang menyebutkan bahwa Rasulullah SAW 3 hari berpuasa itu pada setiap pertengahan bulan. Ya, sehingga hadis ini sebagai pelengkap saja dari hadis tersebut menyatakan Rasulullah SAW berpuasa 3 hari ya pada setiap bulannya. Walaupun Aisyah mengatakan tidak peduli di hari apa, tetapi yang keterangan dari Abdullah menyebutkan itu bahwasanya adalah 3 hari di pertengahan bulan ya Ayyamul Ghurrah. Kemudian di situ disebutkan qala Abu Isa Yazidur Rizki huwa Yazidud Dubai Al-Basri ila akhirih. Ini penguat ya. Jadi di mana Imam At-Tirmidzi memberikan penguatan bahwasanya hadis ini adalah sahih karena ini juga diriwayatkan oleh Yazid Ar-Rizki dari beberapa riwayat-riwayat yang lain begitu. Nah, Ahsanallahu ilaikum. Qala haddatsana Harun bin Ishaq al-Hamdani haddatsana Abdatu bin Qala haddatsana Abdatu bin Sulaiman an Hisham bin Urwata an abihi an Aisyah qalat kana Ashura'u yawman tasumuhu Quraish fil jahiliyyah wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumuhu falamma qadima al-Madinata صامه وأمر بصيامه فلما افترض رمضان كان رمضان هو الفريضة وترك عاشوراء فمن شاء صامه ومن شاء تركه. Nah, di sini dari Aisyah qalat kana Asyura yauman tasumuhu Quraisyun fil jahiliyah, adalah hari Asyura, hari di mana orang-orang Quraisy berpuasa di era jahiliyah. Asyura itu tanggal berapa? Tanggal 10 Muharram. Tanggal 10 di bulan Muharram. Itu disebut sebagai Yaum Asyura. Ya. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumuhu, dan Rasulullah SAW juga di hari itu biasanya beliau mempuasainya. Falamma qadimal Madinata shamahu wa amara bisiyami. Dan ketika beliau sudah berhijrah ke Madinah, beliau pun mempuasainya dan beliau memerintahkan para sahabatnya untuk mempuasai hari Asyura atau berpuasa di hari Asyura itu. Falamma afturida Ramadan, kana Ramadhanu huwal fariidah wa turika Asyura. Apabila turun perintah puasa di bulan Ramadan, turunnya perintah puasa di bulan Ramadan di tahun keberapa Hijriah? Di tahun tahun keberapa? Ayo, siapa yang tahu? Ats-tsani. Nah, ya tahun kedua Hijriah. Jadi 1 tahun Rasulullah setelah hijrah itu belum ada perintah untuk siam Ramadan, makanya sempat Rasulullah memerintahkan untuk siam itu di Asyura, ya. Faman syaa'a shamahu wa man syaa'a tarakahu. Ya, lalu setelah syariat siam Ramadan itu turun, ya, maka Rasulullah tidak lagi mewajibkan atau tidak lagi memerintahkan untuk berpuasa di hari Asyura. Tetapi Rasulullah membiarkan siapa yang ingin mempuasainya maka silakan berpuasa pada hari tersebut, siapa yang tidak maka silakan. Ya, begitu. Ya. Nah, istamir. Ahsanallahu ilaikum. Qala haddatsana Muhammad bin Bashar qala haddatsana Abdurrahman bin Mahdi qala haddatsana Sufyan an Mansur an Ibrahim an Alqamata qala sa'altu Aisyah akana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhussu min al-ayyami syai'an qalat kana 'amaluhu dimatan wa ayyukum yutiqu ma kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yutiqu. Naam, al-hadits an Aisyah. Su'ilat Aisyah ya,
an akana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhussu minal ayami syai'an. Ya, apakah Rasulullah SAW pernah mengkhususkan hari-hari tertentu dengan amalan tertentu? Qalat kana amaluhu dimah. Adalah amalnya Rasulullah itu dimah. Ya, dimah yakni yadum, ad-dawam. Yakni yatul. Ya, istiqamah, jalani terus seperti itu. Ya, walaupun nanti ada beberapa variasi seperti yang tadi kita sebutkan, di mana bulan-bulan tertentu beliau memindahkan, mengurangi, menambah, tetapi amalnya tetap terus. Qiyamul lail ya tetap qiyamul lail. Siam ya tetap siam. Ya, sholat-sholat sunnah ya tetap sholat-sholat sunnah. Tetap dilaksanakan, tetapi kadang ditambah panjangnya, kadang ada yang dipendekkannya. Paham? Untuk apa tadi? Tajaddud, supaya memperbarui semangat di dalam beramal. Kalau tiap hari kamu qiyamul lail seperti Rasulullah SAW, umpamanya ambil yang panjangnya. Mari kita baca berapa waktu yang lalu kan. Rasulullah sholat malamnya berapa? Rakaat pertamanya surat Al-Baqarah, ya. Selesai disambung sama surat Ali Imran, selesai disambung sama An-Nisa, selesai kemudian baru ruku. Lalu kemudian rakaat keduanya sambung surat apalagi panjang sampai Abdullah bin Mas'ud mengatakan sampai saya berpikir mau meninggalkan Rasulullah dalam sholat saking panjangnya. Itu Abdullah bin Mas'ud ya. Panjangnya sholatnya. Kalau setiap hari kamu lakukan itu, kira-kira apa yang terjadi? Atau kemudian Rasulullah mengajarkan itu setiap hari dilakukan, apa yang terjadi? Pasti akan terasa berat ke atas umatnya. Pasti akan umatnya akan merasa, aduh dia mulainya mau niru Rasulullah SAW nggak mungkin, sulit. Lalu maka Rasulullah kadang-kadang melakukannya secara panjang, tapi tetap berqiyamul lail. Tapi kadang-kadang beliau melakukannya secara pendek. Supaya apa? Supaya ada variasinya. Tetapi semua amal itu dilakukan dimah. Dimah kata Aisyah. Yakni yadum, ad-dawam, daiman. Selalu dijalani walaupun nanti ada variasi panjang pendeknya, ada variasi kadang mengganti di hari-hari yang lain, kadang di bulan-bulan tertentu beliau mengurangi puasanya, kadang menambahi puasanya, tapi beliau tetap menjalankan puasa-puasa sunnahnya. Fahim itu ya syabab? Ini makna daripada hadis yang disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, kana amaluhu dimah, ya, adalah amalnya Rasulullah SAW itu ya selalu ala dawam. Wa ayyukum yutiqu ma kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yutiq. Nah, siapa di antara kalian yang kuat seperti mana kuatnya Rasulullah? Istiqomah dalam menjalankan amal. Ya. Kita kalau qiyamul lail, ya, pasti banyak bolongnya. Ya, paling bisa berjalan kalau satu bulan tuh berapa minggu berjalan gitu, nanti mesti ada bolongnya, ada karena alasan pulang safar lah, karena apalah apa dan sebagainya. Hingga kemudian nanti malah ditinggalkan. Padahal Rasulullah nggak pernah meninggalkan amal-amal tersebut kecuali kalau dalam kondisi-kondisi tertentu saja. Ya, sehingga Aisyah mengatakan amalnya Rasulullah itu dimah, dan itu adalah bentuk amal yang paling disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, makanya Rasulullah SAW itu menyebutkan inna ahabbal amali ilallahi adwamuha walau kana qalilan. Ya. Sungguhnya amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala itu yang dilakukan secara terus-menerus walaupun itu sedikit. Kamu bisa jalani puasa Senin Kemis saja umpamanya kamu jalani terus saja udah. Jalani aja terus walaupun sedikit ya. Kamu enggak sholat sunnah, enggak apa dan sebagainya, tapi satu amal itu kamu jalani terus ya, maka itu sudah lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai kapan ya? Sampai nanti tua. Atau amalan yang lain. Kamu menjaga witirmu setiap sebelum tidur. Ya, sudah jalani aja terus, nggak pernah meninggalkannya. Sampai kapanpun kondisi apapun, safar tidak safar, pokoknya saya witir sebelum tidur. Ya, maka itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun hanya satu rakaat witirnya. Sebelum tidur, menjaga takut kalau nanti nggak bisa witir. Ya, itu hal baik. Ya. Itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang juga dilakukan oleh Rasulullah adalah amalnya beliau dimah, ya, selalu alad dawam. Nah, istamir. Ahsanallahu ilaikum. Qala haddatsana Harun bin Ishaq
قال حدثنا عبدة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي امرأة فقال من هذه قلت فلانة لا تنام الليلة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم من الأعمال ما تطيقون فوالله لا يمل الله حتى تملوا وكان أحب ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يدوم عليه صاحبه. Nah, hadis ini kembali dari siapa ini tadi? Aisyah radhiyallahu anha, ya. Jadi suatu hari dakhala alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa indi imra'atun. Suatu hari Rasulullah SAW masuk rumahku, ya, maksudnya rumah yang miliknya yang bersama dengan Aisyah radhiyallahu anha. Sedangkan pada saat itu ada seorang wanita sedang bertamu di rumahnya. Faqala, ya, kemudian Rasulullah bertanya, man hadhihi, siapa ini? Qultu fulanatun la tanamul lail. Aisyah menjawab, ini si fulanah ya Rasulullah. Lalu beliau langsung menyebutkan keutamaan orang ini, si perempuan ini, wanita ini. Ya, la tanamul lail. Dia kalau malam tuh nggak tidur. Maksudnya apa? Qiyamul lail. Ya. Bukan main game ya. Kalau anak sekarang main game gitu. Kalau zaman Rasulullah nggak ada main game. Ya. La tanamul lail. Nggak tidur malam. Maksudnya ya lil ibadah. Ma'al azkar wa qiyamul lail wa qiraatul Quran wa yani la tanam. Tentu ini adalah berat. Ini pekerjaan yang berat. Artinya apa? Orang kalau bisa membiasakan dirinya untuk tidak tidur malam atau tidurnya hanya sedikit saja, lalu sisanya digunakan untuk qiraatul Quran, untuk qiyamul lail, untuk zikir, untuk apa, itu berat. Kalau kemudian harian itu dilakukan seperti itu. Makanya Rasulullah SAW mengingatkan. Faqala Rasulullah SAW, alaikum minal a'mali ma tutiqun. Laksanakanlah amal kalian sesuai dengan kemampuan kalian. Fa wallahi la yamallullahu hatta tamallu. Demi Allah, Allah Subhanahu wa taala tidak akan bosan sampai kalian yang bosan. Tadi kita bilang kan, itu Rasulullah memvariasi itu dalam rangka untuk membangun supaya kita tidak bosan. Allah nggak akan bosan. Kamu mau sholat sepanjang apapun, ya, mau menjalani sepanjang malam atau hanya pendek-pendek saja, terserah kamu. Kamu mau jalani itu. Tapi suatu hari kamu mungkin akan bosan dan Allah tidak akan bosan. Allah akan tetap menerima amalmu dan Allah Subhanahu wa taala akan siap selalu dalam keadaan siap menerima amal kebaikan-kebaikanmu. Allah nggak bosan. Kamu kuat seberapa, Allah masih lebih kuat dari kamu. Begitu kata Rasulullah SAW. Ya, fa wallahi la yamallullahu hatta tamallu. Wa kana ahabba dzalika ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam alladzi yadumu alaihi sahibuhu. Dan sungguhnya yang amalan-amalan yang paling disukai oleh Rasulullah SAW adalah orang yang menjalankannya secara dawam, ya, secara terus-menerus. Ya, tadi yang kita sebutkan hadis tadi, ya, bahwa walaupun sedikit, tapi kalau diistiqomahi, dijalani terus, secara terus-menerus, masalah variasinya silahkan, ya. Walaupun itu amalan yang kecil, maka itu akan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah. Ahsanallahu ilaikum. Qala haddatsana Abu Hisham Muhammad bin Yazid al-Rifa'i qala haddatsana Ibn Fudail an al-A'mash an Abi Salih qala sa'altu Aisyah wa Ummu Salamah ayyul amali kana ahabba ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qalata ma dima alaihi wa in qalla. Naam. Al-hadits an Aisyah, yani su'ila Aisyah radhiyallahu anha yani wa Ummu Salamah aidan, ya. Ayyul amali kana ahabba ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Amal apa yang paling disenangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qalata, keduanya yakni Aisyah dan Ummu Salamah mengatakan madima alaihi wa in qalla. Yaitu amalan yang selalu dijalankan secara terus-menerus walaupun itu sedikit. Ya, ini seperti hadis yang tadi kita sebutkan. Ya, Rasulullah dan Allah Subhanahu wa taala senang dengan amalan-amalan orang yang menjalankannya secara terus-menerus istiqomah, ya, tanpa henti walaupun itu amalan kecil, ya, amalan sedikit, ya. Nah, akhir hadis Iqra. Ahsanallahu ilaikum. Qala
حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني معاوية بن صالح عن عمرو بن قيس أنه سمع عاصم بن حميد قال أنه سمع عاصم بن حميد قال سمعت عوف بن مالك يقول كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فاستاك ثم توضأ ثم قام يصلي فقمت معه فبدأ فاستفتح البقرة فلا يمره بآية رحمة إلا وقف فسأل ولا يمر بآية عذاب إلا وقف فتعوذ ثم ركع فمكث راكعا بقدر قيامه ويقول في ركوعه سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة ثم سجد بقدر ركوعه ويقول في سجوده سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة ثم قرأ آل عمران ثم سورة يفعل مثل ذلك في كل ركعة. طيب. الحديث عن عوف بن مالك يقول كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة. Suatu hari saya bersama dengan Rasulullah SAW di suatu malam. Fastaka thumma tawadda'a thumma qama yusalli. Kemudian Rasulullah SAW bersiwak, ya, kemudian berwudu, kemudian beliau berdiri sholat. Artinya tidur, lalu kemudian beliau bangun, lalu memulai dengan membersihkan giginya, bersiwak. Kemudian beliau berwudu, lalu kemudian beliau berdiri sholat. Faqumtu ma'ahu. Lalu kemudian aku sholat bersama dengan beliau. Maksudnya menjadi makmumnya. Fabada'a fastaftahal baqarata fala yamurru bi ayati rahmatin illa waqafa fasa'al. Ya. Lalu kemudian beliau memulai sholatnya, lalu membaca rakaat pertamanya itu apa? Surat Al-Baqarah. Fala yamurru bi ayati rahmatin illa waqafa wasa'al. Tidak lewat di ayat-ayat tentang rahmat Allah kecuali beliau berhenti, lalu kemudian beliau minta sama Allah Subhanahu wa taala rahmatnya. Ya. Jadi kalau ada ayat-ayat yang menceritakan tentang pengampunannya Allah, ya, perhatikan pengampunannya Allah Subhanahu wa taala dan ayat-ayat tentang rahmatnya Allah, beliau berhenti sejenak lalu meminta, Allahumma arhamni, Allahumma gfirli, Allahumma arhamni. Begitu, ya, minta sama Allah. Nah, ini dalil menunjukkan boleh kita melakukan itu. Jadi ini juga dalil bahwasanya ayat-ayat Allah ketika kita membacanya dalam sholat itu harusnya dihadirkan juga dengan tadabbur. Ya, jadi apa yang kita baca usahakan untuk kita memahaminya, sehingga ketika lewat ayat tentang rahmat Allah kita minta rahmatnya Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala yamurru bi ayati adzabin illa waqafa fata'awwadha. Dan tidak lewat pada ayat yang menceritakan tentang adab kecuali Rasulullah SAW berhenti lalu kemudian minta perlindungan dari adab. Ya, kenapa? Karena waktu sholat itu adalah waktu yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, apalagi nanti di waktu sujudnya itu yang paling dekat sama Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi sholat itu secara umum adalah waktu di mana kita naqifu amam Allah, berdiri di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, minta sama Allah Subhanahu Wa Taala. Pada waktu itu adalah waktu yang apalagi kalau itu dilakukan di waktu di qiyamul lail, di mana itu adalah waktu yang sangat istimewa. Allah Subhanahu wa taala dalam hadis disebutkan turun ke langit dunia, lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan penawaran, siapa yang meminta ampun akan aku ampuni. Ya. Siapa yang ingin meminta rahmat maka akan aku berikan rahmat. Nah, di sini Rasulullah melakukan itu. Ya. La yamurru bi ayati rahmatin illa waqafa, ya, kecuali beliau berhenti di situ lalu kemudian minta rahmat. Wala yamurru bi ayati adzabin illa waqafa fata'awwada. Ya. Tidak lewat di ayat tentang adab kecuali beliau berhenti lalu kemudian minta perlindungan pada Allah. Tsumma raka'a. Kemudian beliau ruku'. Famakatha raki'an biqadri qiyamihi. Kemudian beliau rukuknya itu panjang seperti mana berdirinya. Jadi kamu bayangkan kalau bacanya surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah itu kalau dibaca dalam cepat saja berapa menit kira-kira? 40 menit ada surat Al-Baqarah. Hah? Sekitar 40 menit ya.
Itu kalau bacanya langsung dan agak cepat. Kalau berhenti-berhenti, ya, kemudian minta ketika ada ayat rahmat minta rahmat Allah, ya pastinya juga berhenti sejenak di situ sambil mentafakuri ayatnya. Kemudian lanjut lagi. Ketika ada ayat adab, beliau minta perlindungan pada Allah, pasti juga berhenti sejenak di situ. Kira-kira berapa nih? Kalau di jam, pakai jam sekarang, ya bisa jadi satu rokaatnya itu 1,5 jam mungkin ya. Berdirinya, karena surat Al-Baqarah kalau dibaca langsung 40 menit, ya kalau sama seperti itu ya mungkin ditambahlah 20 menit setelahnya gitu. Ya, itu berdirinya. Lalu rukuknya, kata beliau, ya, apa? Tsumma raka'a famakatha raki'an biqadri qiyamihi. Beliau rukuk seperti berdirinya. Bayangkan rukuk sampai 1,5 jam atau 1/4 jam. Kuat kamu? Coba aja kalau mau dicoba ya. Tapi kalau pingsan nanti nggak apa-apa, ada Mas Andi di sini nanti yang bisa bantu antum di situ. Ya. Tapi inilah amalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tapi orang tidak bisa melaksanakan seperti ini ya syabab. Hanya kecuali orang yang betul-betul bisa menikmati posisi berdirinya dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang tidak bisa menikmati berdirinya atau tidak bisa menikmati sholatnya, maka dia sulit untuk bisa melakukan seperti ini. Kamu lihat kalau orang sholat nggak khusyuk itu, imamnya baca panjang dikit aja udah grudel hatinya, maunya langsung ditinggal imamnya. Kenapa kok bisa seperti itu? Itu menunjukkan hatinya tidak hadir di dalam sholat. Dia tidak memaknai sholatnya itu, bahwa dia sedang berdiri di hadapan Allah, dia tidak bisa menikmati. Kenapa? Mungkin dia nggak paham apa yang dibaca. Kenapa nggak paham ya? Karena nggak mau belajar. Makanya belajarlah Al-Quran. Jadi ketika kamu sholat, ketika kamu berada di mana dibacakan ayat Allah, itu betul-betul kamu bisa menikmatinya, bisa mengikutinya, seperti mana yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rukuknya sampai lama seperti itu. Kalau orang nggak bisa memaknai sholat dengan baik, berat. Tapi kalau orang menikmati sholatnya, sebagaimana Rasulullah SAW menikmati sholat, mau rukuk panjang, tenang saja. Ya, dan beliau menikmatinya, nggak terasa. Sampai kemudian selesai sholat, ternyata kakinya bengkak. Ya, saking sholatnya yang begitu panjang dan berat. Ya, Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa yaqulu fi ruku'ihi subhana dzil jabaruti wal malakuti wal kibriya'i wal 'azamah. Ini diantara doa ruku' yang bisa kita gunakan ya, karena ini dalil bahwasanya boleh menggunakan doa seperti ini. Subhana dzil jabaruti wal malakuti wal kibriya'i wal 'azamah. Tsumma sajada biqadri ruku'ihi, kemudian sujud ya sepanjang rukuknya. Nah, sujud 1,5 jam. Ya kira-kira gimana? Ini kalau orang nggak biasa pusing kepalanya gitu, bangun-bangun langsung geliang, waduh ini buminya muter gitu ya. Nah, makanya kecuali kalau orang betul-betul bisa menikmati sholat dan terbiasa dengan sujud yang lama ya, sehingga kemudian dia bisa melakukan seperti ini. Wa yaqulu fi sujudihi subhanadzil jabaruti wal malakuti wal kibriya'i wal 'azamah. Tsumma qara'a ala Imran, tsumma suratan yaf'alu mithla dzalika fi kulli raka'atin. Jadi kira-kira sholatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam satu malam itu panjangnya seberapa nih? Kalau melihat dari riwayat ini, kamu bisa bayangkan sendiri, ya, dihitung-hitung sendiri kira-kira seberapa. Ya. Lalu bandingkan dengan apa yang kita lakukan, apa yang kita amalkan. Ya, kita rata-rata qiyamul lail paling 1/2 jam udah selesai. Ya, 40 menit atau 1 jam itu udah bagus banget itu. Ya, baca satu rakaatnya sekitar 5 menit berdiri, itu sudah merasa bahwa wah sholat saya ini udah panjang nih gitu. Kita kan ngerasa begitu biasanya ya, sudah merasa bahwasanya kita menjadi hamba yang paling bertakwa di muka bumi kalau sudah seperti itu. Apalagi kalau nanti baca saat qiyamul lailnya sambil kita menangis di beberapa ayat, wah kita merasa seakan-akan kita orang yang paling suci di muka bumi gitu ya. Itu kita. Tapi kalau kita baca ini semua, nggak ada apa-apanya kita sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal beliau adalah orang yang sudah diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala dosa-dosanya, dimuliakan ya sebagai khalilnya Allah ya. Tapi beliau masih saja melakukan seperti itu. Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga ini semua menjadi contoh ya buat kita semua ya syabab di dalam ibadah-ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
melihat bagaimana semangatnya Rasulullah dalam beribadah itu seperti itu. Ya, kalau kita nggak punya semangat dalam ibadah, terus mau apa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti. Ya. Wallahu a'lam bissawab. Naktafi bihadzal qadar. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.